Antara lain tanggal 23 Agustus itu diperingati sebagai hari pembebasan perdagangan budak internasional. Yang kedua, Hari Pita Hitam, yakni mengenang tragedi kekejaman Hitler atau Stalin. Dan khusus di Indonesia hari ini 23 Agustus, tepatnya pada tahun 1949, itu juga ada konferensi meja bundar, di mana hasil daripada konferensi tersebut salah satunya adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintah Belanda. Jadi Belanda itu yang pernah menjajah kita itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena setelah 17 Agustus 45 itu pasukan Belanda masih berusaha menyerang kita, yang biasa kita kenal dengan agresi. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga momen ini kalau kita renungkan, ini pada dasarnya sama, yakni merupakan peristiwa-peristiwa yang menghendaki atau mengenang tentang upaya-upaya merdekanya manusia, upaya-upaya pembebasan manusia. Itulah sebabnya khutbah kami beri judul Manusia Merdeka. Manusia merdeka ini, beberapa tokoh misalnya pernah menyebutkan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang memiliki kebebasan lahir dan batin dalam mengatur kehidupannya dan tidak bergantung pada orang lain. Ini konsep dari tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Ya, beliau itu dikenal dengan pancadarmanya di dalam dunia pendidikan, yakni pendidikan itu menurut beliau seharusnya berprinsip pada 5 dharma itu, yakni asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Ya, makanya sekarang ada konsep di dalam dunia pendidikan itu merdeka belajar. Itu sebenarnya mengutip atau mengambil dari pendapat beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, berbeda dengan Ki Hajar Dewantoro, kalau kaum sufistik, ahli sufi, itu menafsirkan manusia merdeka adalah manusia yang mampu membebaskan dirinya dari belenggu keinginan-keinginan yang menghambat pada pencapaian spiritualitas tertinggi. Ini konsep para ahli sufi. Sebenarnya baik pendapat Ki Hajar Dewantoro maupun ahli sufi, ini semuanya mengakar pada ajaran Islam. Beberapa ayat yang saya sampaikan di awal ada terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 190, 191. Kata Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar," dan seterusnya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir, bagi para ulul albab.
Ulul albab itu menurut ayat ini adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Adalah mereka yang selalu ingat, yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Artinya seluruh aktivitas orang ulul albab itu, orang yang memiliki pikiran yang jernih itu adalah selalu berzikir kepada Allah, kemudian memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini, merenungkan terus, tidak pernah berhenti berpikir. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian di dalam hatinya mengakui keagungan Tuhan, keagungan Allah, bahwa saya yakin semua yang diciptakan ini oleh Allah tidak mungkin sia-sia. Bukanlah hal sia-sia, pasti ada maksud-maksud tertentu. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan lautan, menciptakan pegunungan, daratan dan lain sebagainya. Itu pasti ada maksud, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, kalau ingat ceramahnya Gus Baha, itu menurut beliau bedanya manusia dengan binatang itu katanya ilmunya. Ya kalau mau dibilang otaknya, akalnya, binatang juga punya otak, punya akal. Kancil itu binatang, tapi dia licik, cerdik. Itulah sebabnya Gus Baha itu kalau mau melihat orang lain, dia manusia atau bukan, dia lihat kecintaan orang itu kepada ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi dalam konsep ayat tadi lebih lengkap lagi, bahwa kalau kita benar-benar ingin jadi manusia yang merdeka, itu harus bisa memiliki 3 hal: ilmu, iman, dan amal. Kenapa 3 hal ini harus ada di dalam diri kita? Sebab kalau ilmu saja, dia pintar saja tetapi tidak punya iman, bisa saja keilmuannya, kepintarannya digunakan untuk hal-hal yang merusak orang lain, merusak diri sendiri, merusak rakyat. Kalau iman saja tanpa ilmu, dia yakin kepada Allah tetapi tidak punya ilmu, bisa saja amal ibadahnya itu banyak salahnya karena dia tidak pernah belajar. Itulah sebabnya ilmu, iman, dan amal. Ketika kita sudah punya ilmu, sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, sudah tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berpuasa, bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah, kita tahu semuanya. Kita amalkan dengan penuh keimanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa harus punya bekal 3 hal ini? Karena ini mengantarkan kepada kita untuk bisa benar-benar menjadi manusia merdeka. Saya katakan menjadi manusia merdeka karena seringkali kita manusia biasa ini itu terbelenggu oleh keinginan kita sendiri. Lihat saja, kalau ada orang yang pengen jadi pejabat, tidak dilandasi dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, dia kejar jabatan dengan menggunakan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, berani menyuap. Bahkan ketika yang jadi itu orang lain, naudzubillah, sampai-sampai dia doti temannya sendiri. Ada yang seperti itu. Itu artinya apa? Itu artinya dia begitu tersiksa sampai-sampai harus melakukan kejahatan demi memperoleh jabatan. Orang yang cita-citanya
hanya ingin kaya melulu. Dengan kekayaan saya bisa beli mobil Fortuner, bisa beli mobil kelas tinggi, bisa bikin rumah kayak istana dan lain sebagainya. Tidak dilandasi dengan iman dan amal. Hati-hati. Hidup kita tersiksa hanya untuk mencari harta. Maaf, bukan berarti Islam melarang kita jadi pejabat, bukan. Bukan berarti Islam melarang kita jadi orang kaya. Tetapi kita boleh menjadi pejabat, boleh menjadi orang kaya, boleh punya cita-cita tinggi, tapi 3 hal tadi harus kita pegang agar kita tidak salah langkah. Sebab apa yang kita lakukan di dunia ini, apakah perilaku sehari-hari, apakah perilaku kita dalam mengejar cita-cita, atau apa saja, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah penting 3 hal ini harus kita miliki. Ya, contohnya ada orang salah juga ya kalau ada yang mengatakan bahwa dunia tidak penting, toh nanti akhirat saja. Salah. Kenapa? Sebab dunia juga bisa menjadi bekal untuk akhirat. Makanya ada istilahnya, uang kita tidak dibawa mati. Ada orang menyebut tidak. Uang kita, harta kita bisa dibawa mati kalau uang itu kita gunakan untuk kebaikan. Disedekahkan di masjid, disedekahkan di pesantren, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas tadi. Tidak ingin mendapatkan pujian, tidak ingin mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita secara duniawiyah, benar-benar lillahi ta'ala karena Allah semata-mata, dan itu dicatat sebagai sebuah amal yang penuh dengan ikhlas. Maka harta yang kita serahkan itu insya Allah menunggu kita. Insya Allah akan menolong kita ketika kita ada masalah di akhirat kelak. Karena memang dalam keyakinan Islam kita suatu saat ada yang namanya yaumil hisab, hari perhitungan. Si A banyak amalnya apa? Bener enggak amalnya? Kalaupun banyak amalnya bener enggak? Ya sebab ada yang banyak amalnya tetapi niatnya lain-lain, Pak. Ini hati-hati. Maka dari itu intinya sedikit saja 3. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang sekitar 15 menit ini bisa sama-sama kita renungkan untuk bisa kita usahakan memperbaiki diri kita, karena ujungnya kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah. Kita tidak pernah minta terlahir ke dunia, tetapi takdir Allah lah yang men-setting semua ini, kehidupan ini, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.